Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang simulasi perancangan jaringan di kampus FPBI Bale Endah. Baik, presentasi ini disusun oleh Ahmad Fauzi Kamarullah, saya sendiri, Neng Mariani, dan Rian Oktanto Saputra. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu software apa yang kita gunakan. Kita menggunakan software simulator jaringan GNS3. Lalu kenapa kita memilih software ini adalah karena lebih fleksibel tentunya. Terus GNS3 ini bisa disetting secara custom untuk menggunakan OS asli. Sehingga kita berada pada kondisi yang lebih nyata dalam mengkonfigurasi router daripada Cisco Packet Tracer. Nah, si kelebihan si GNS3 ini bisa diintegrasikan ke beberapa aplikasi atau software lain gitu ya, yang memang ada di dalam paket tersebut gitu. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan. Tapi yang kedua tentunya kita memberikan pengalaman berbeda untuk kelompok lain dan untuk kelompok kami, sehingga bisa saling mempelajari penggunaan simulator Cisco Packet Tracer maupun GNS3. Nah, jadi kalau misalkan semuanya menggunakan Cisco, nanti nggak bakal ada yang tahu apa itu GNS3. Nah, makanya di sini saya pengen atau kami pengen membuat sesuatu yang berbeda sehingga orang kelompok lain bisa mempelajari GNS3 juga gitu. Oke, selanjutnya kita menggunakan cloud hosted router mikrotik atau bisa disebut sebagai router mikrotik virtual karena di sini kita tidak menggunakan hardware asli. Nah, keuntungannya menggunakan GNS3 kita bisa menginstal mikrotik ya. Jadi kalau misalkan di Cisco Packet Tracer dia nggak bisa menginstal mikrotik karena dia di luar paket gitu. Nah, si kelebihan si GNS3 ini kita bisa menginstal router lain gitu yang tidak tersedia di GNS3-nya. Oke, selanjutnya kita menggunakan Winbox sebagai alat untuk mengkonfigurasi router mikrotik secara GUI karena untuk lebih mudah dalam mempresentasikan selain menggunakan perintah terminal. Nah, karena si mikrotik ini banyak cara untuk mengaksesnya, salah satunya kita bisa menggunakan Winbox. Nah, sebenarnya banyak ya, bisa menggunakan Winbox, bisa menggunakan browser, bisa menggunakan SSH dan lain-lain. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan Winbox dan juga terminal dan sedikit menggunakan browser ya. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan VirtualBox untuk menjalankan OS Windows dan Debian Server. Lagi-lagi nih, keuntungan dari GNS3 adalah kita bisa mengintegrasikan antara aplikasi GNS3 dengan aplikasi VirtualBox atau virtual machine. Nah, si virtual machine itu gunanya untuk apa? Buat menginstal, tentunya buat menginstal sistem operasi ya. Contohnya Windows, Linux, Debian dan lain-lain. Nah, karena di sini contohnya dalam dalam topologi jaringan ini si komputer-komputer yang tersedia itu kebanyakan menggunakan Windows 7 dan juga si servernya menggunakan Debian server ceritanya gitu. Makanya kita menggunakan OS ini beberapa ya. Jadi nggak semuanya diinstal. Karena kalau misalkan semuanya diinstal nanti ya, komputer saya berat gitu, nggak bakal memadai gitu. Jadi saya hanya menginstal beberapa saja, sisanya menggunakan simulator yang tersedia di aplikasi GNS3. Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tentang implementasi rancangan jaringan. Nah, untuk merancang jaringan komputer di kampus FPBI ini kami menggunakan router mikrotik tentunya ya. Lalu menggunakan topologi star. Nah, seperti apa sih topologi star? Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya kayak bintang bentuknya tuh. Nah, keuntungannya apa menggunakan topologi ini? Keuntungannya adalah kita dapat dengan lebih mudah untuk maintenance jaringan gitu. Contoh misalkan ketika satu perangkat rusak, ya otomatis yang lain nggak keganggu gitu, nggak mati semua gitu. Jadi cuman jaringan yang di sini aja yang kita perbaiki gitu. Sebaliknya, kalau misalkan kita menggunakan topologi lain, kalau seandainya kita menggabungkan lantai satu dengan lantai dua menggunakan satu hub atau satu switch, maka yang terjadi adalah ketika si hubnya mati atau rusak, ya semuanya satu lantai mati semuanya. Nah, itu kerugiannya menggunakan yang satu hub. Makanya kita menggunakan masing-masing hub. Jadi supaya kalau misalkan seandainya di lantai 2 mati, lantai 1 masih aman dong. Nah, kecuali kalau mikrotiknya yang mati ya. Beda lagi ceritanya. Lalu selain mudah dikonfigurasi, lebih enak dalam perutingan dan juga lebih aman gitu. Karena misalkan ada penyusup nih masuk dari luar.
dia masuk ke jaringan ini gitu. Untuk masuk ke jaringan ininya juga ya tentu aja kalau seandainya di sini allow servernya diblokir, untuk ke servernya diblokir ya nggak bakal bisa gitu, kecuali dia tahu IP si servernya. Jadi untuk yang publik, untuk yang umum dipisahkan, enak seperti itu, bisa kita atur seperti itu. Lalu kerugiannya apa sih menggunakan topologi star? Nah, kerugian menggunakan topologi star itu ya karena mungkin menggunakan banyak device ya, menggunakan banyak kabel, jadi otomatis lebih boros ya, lebih boros sehingga si apa namanya biayanya lebih membengkak. Nah, itu kerugiannya menggunakan topologi ini. Tapi dilihat dari segi keamanan dan kemudahan dalam apa namanya maintenance-nya, saya jatuhkan kepada pembelian topologi star untuk pemberian aksesnya ke jaringannya. Oke, selanjutnya kita buka lagi PowerPoint-nya. Nah, ini jaringan yang terhubung ke internet dengan IP 192.168.137.1 melalui modem dengan gateway-nya sekian. Gateway-nya 192.168.137.2 prefix 24 ke router mikrotik. Nah, ceritanya jadi si apa namanya? Internet ini IP-nya kan sekian. Nah, ingin masuk ke mikrotik. Nah, mikrotiknya lewat pintu mana nih? Ya pintu 1. Colokan yang pertama katanya mintanya. Tapi terserah sih. Ini saya anggap aja settingnya yang pertama gitu. Yang penting gateway-nya sekian nih. Gateway-nya mintanya sekian. Sesuai permintaan ya tadi ya. Gateway-nya sekian. Jadi kita buatkan gateway-nya 192.168.137.2. Nah, berhubung ini belum disetting, ini baru cuman label-label aja ya, belum ada yang dibuatkan pintunya di sini. Mikrotiknya masih tertutup rapat, belum ada pintu yang bisa dimasukin gitu. Cara membuatnya yaitu dibuka mikrotiknya, tapi sebelum itu kita buatkan jalur juga yang lain ya. Kita buatkan jalur yang lain sesuai yang ini ya tuh. Kita buatkan misalkan yang ini IP-nya sekian, yang ini IP-nya sekian, IP-nya sekian, IP-nya sekian yang kampus. Nah, yang kedua tuh lab ke LPB terdiri dari 20 komputer mahasiswa, khusus yang ini saya buatkan satu aja. Ya, karena mungkin kebanyakan kalau saya install 20. Saya wakili satu aja untuk mahasiswanya. Sebenarnya sama nanti karena pengaturannya sama gitu nantinya. Hak aksesnya. Kenapa dibikin dua? Karena ya ini beda. Yang dosen sama yang mahasiswa itu beda hak aksesnya. Kalau yang ini bisa internet, bisa remote, bisa blog Facebook, bisa menggunakan Facebook, YouTube, bisa menggunakan server. Nah, ini beda rules-nya. Makanya saya wakili satu gitu. Kalau seandainya rules-nya sama, saya wakili satu aja PC dosen, gak usah pakai PC mahasiswa gitu. Ini sih PC mahasiswa itu mewakili yang lain. Mewakili yang lain untuk hak aksesnya gitu. Makanya saya istilahkan satu. Oke, selanjutnya kita buat aja semuanya ya si jaringan ini. Buatkan aja supaya lebih memperhemat waktu saya untuk menjelaskannya. Yang pertama adalah kita buka mikrotiknya, klik 2 kali. Nah, ini udah nyala. Kita klik, ketikkan passwordnya sama username loginnya ya. Karena berhubung ini mikrotiknya default ya baru, jadi kita masukkan password sama loginnya yang standar ya, bawaan dari pabriknya yaitu admin. Passwordnya kosongin aja. Nah, kita udah bisa masuk ya. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi jalur-jalur tersebut. Ya, gateway pintu masuknya. Itu. Kita buatkan pintu masuknya dengan cara ketikkan IP address sama add tambahkan, artinya tambahkan address, tambahkan address. Nah, si addressnya berapa nih? Untuk yang pertama kan ini kita mau buat yang ini, mau buat yang untuk si internet. Nah, kita buatkan dulu. Tapi kita cek dulu nih, udah ada atau belum. Nah, udah kosong ya. Si ininya kosong ya. Masih belum ada apa-apa. Kita buatkan dulu address, add, tambahkan address sama dengan 192.168.137.2 karena permintaannya si gateway-nya minta 2 ya. Tuh. Prefix-nya 24.
kita masukkan interface berapa, colokannya ke colokan berapa. Kita tentukan colokannya ke colokan 1 ya, karena kita masukin si kabelnya di colokan yang pertama. Kita masukkan ether 1. Nah, ether 1 itu nama, kenapa kita tahu ether 1 colokan yang pertama? Kita cek aja nih di Winbox nih. Kita konekin dulu. Nah, ini kita konekin dulu. Oke. Nah, kita melihatnya di interface ya, nih interface-nya. Ini namanya ether 1. Kalau misalkan namanya kita ganti ya kita ganti, di depannya jangan ether 1. Sesuai dengan apa namanya yang kita buat, tapi kita buat standar aja supaya lebih memudahkan dalam pembelajaran atau dalam presentasi ini. Interface-nya ether 1 ya. Nah, masukinnya ke sini gitu. Oke, ether 1 enter. Nah, udah ya, udah terbuat yang jalur untuk ke si internetnya. Kita sudah membuat jalur ini, tinggal kita buat jalur ini ya, bukakan pintunya ini gitu, yang ini kita bukakan dengan cara sama seperti tadi. Kita ganti IP address-nya sesuai dengan permintaannya. Ini gateway-nya ya 10.254, kita buatkan 10.254 dengan prefix 24 ke interface ether 2. Oke, kenapa ether 2 ya tadi ya, ini colokinya ke yang colokan kedua. Tuh, sama kayak ini nih, masuknya ke sini gitu, baterai yang kedua. Oke, selanjutnya kita enter. Nah, sudah kita buat. Lalu kita buatkan yang untuk ke hotspot, gateway ke hotspot. Kurang lebih sama ya. Seperti itu, kita tinggal ketik lagi, cuman bedanya ini 11 karena dia gateway-nya 11. Nah, ini bukan 10. Kalau 10 nanti masuknya ke sini. Sorry. Kita buka. Ini 11.254, ethernya ether 3. Hati-hati jangan sampai salah memasukkan ethernya ya. Karena kalau misalkan kita memasukkan ether 2 juga, nanti dia akan bingung, bakal bentrok gitu. Yang mana yang dipakai gitu kan, sehingga kita tidak bisa mengakses internet nantinya. Kita enter. Oke, selanjutnya kita masukkan yang akademis. Yang akademis itu berapa nih IP-nya? Gateway-nya 12 ya, mintanya 12. Sesuai nggak nih sama yang di permintaan nih? Mintanya 12, udah ya, udah sesuai. Oke, kita buka lagi. Masukinya ke ether 4 ya, ke jalur colokan yang keempat. Nah, colokan yang keempat. Ini kita ganti dulu 12 ya, karena tadi yang ini 12. Oke. Kenapa sih ini 254? Kenapa ini 2 gitu? Ya terserah mau kita masukin berapa si gateway-nya, tergantung permintaan ya. Misalkan 12.1 prefix 24 bisa, juga bisa. Tapi yang pasti karena ini prefixnya 24, batasnya adalah 254. Karena jumlah prefix dari 224 itu adalah 255 jumlah host yang bisa digunakan. 255 dikurangi 1 broadcast berarti 254. Nah, ini totalnya 254 maksimalnya. Saya sengaja menggunakan apa namanya IP gateway-nya 254 supaya kita tahu nih batas maksimal dari IP yang kita masukkan ini 253 berarti. Sisanya yang lain nggak bisa lebih dari 255, misalkan 256, 257, 258 nggak bisa. Karena batas dari prefix 24 itu 254. Nah, karena 254 udah saya pakai, makanya untuk internet yang terkoneksi ke jaringan ini bisa dikasih IP dari 1 sampai 253. Begitu penjelasannya. Oke, selanjutnya kita buatkan yang ke server ya, IP address server. Server meminta untuk dibuatkan gateway-nya 192.168.13.1. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi 13.1. Oke, dengan prefix 30. Nah, kenapa kita menggunakan prefix 30? Kenapa enggak 24 lagi? Ya karena kalau si server itu kan kita cuman menginstal di sini jaringannya cuman satu nih komputernya. Kalau yang ini nanti kalau misalkan komputernya ditambah 40, 50 ya ini kan tetap bisa. Tapi kalau ini ya misalkan ada yang nyolokin lagi ke colokan yang ini, ada yang nyolokin internet misalkan sini ya nggak bakal bisa lah, keblok karena dia batasnya
Cuman kalau misalkan prefix 30 itu batasannya cuman ada 3 IP. Nah, si 3 IP ini yang satu dipakai untuk broadcast, udah tentu nggak bakal bisa digunakan. Berarti sisa 2 lagi nih, antara 13.1 sama 13.2. Nah, karena yang 13.1 kita gunakan untuk pintu masuknya, maka 13.2 kita gunakan untuk si servernya. Nah, jadi nggak ada lagi itu yang bisa masuk lewat jalur ini, karena kita prefixnya 30, batasnya cuma 3 dapatnya. Begitu. Kita langsung aja masukkan interface-nya di Ether 5 ya. Ether 5 karena ini colokan kelima. Nah, ini ya colokan kelima. Kita enter. Nah, udah. Nah, di sini kita sudah membuatkan pintu masuk semuanya ya. Udah membuatkan pintu masuk. Lalu apakah si ini bisa akses internet, ini bisa akses internet, yang ini bisa akses internet? Belum bisa tentu saja. Karena apa? Karena jangankan meminta, si mikrotiknya aja dia masih belum tahu internet itu lokasinya ada di mana. Dia apakah di sini internet? Bukan kan? Apakah di sini? Bukan kan? Apakah di sini? Di sini? Bukan. Internet itu di sini. Makanya kita harus kasih tahu si mikrotiknya. Internet itu di sini letaknya nih, gitu. Dengan cara mengetikkan IP routing, IP root, add, lalu apa namanya, gateway-nya yang ini ya, gateway-nya yang IP ini ya, gateway-nya sama dengan 192.168 lalu 137.1 ya. Oke, kita langsung enter. Nah, sudah bisa terbuka gateway-nya sekarang. Ya, kita coba akses ke internet ya melalui mikrotik ini. Kita coba ya tes dulu pakai mikrotik. Apakah sudah terhubung internetnya? Kita coba cek ping 888. Nah, ini ke sini ke internet ini kita gunakan tesnya dengan menggunakan ping Google. Saya berhenti dulu sebentar ya karena adzan. Nanti saya lanjutkan lagi, saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini ya, apa namanya? Kita cek ping ya ke 888 ini. Kita coba buka apakah dia udah bisa terkoneksi internet. Nah, udah bisa ya. Kalau ini statusnya seperti ini berarti dia sudah bisa terhubung ke internet. Jadi yang kita buat tadi, yang routing untuk gateway internetnya sudah berhasil ya. Karena si mikrotiknya udah mengetahui letak internet itu di mana, di sini. Udah dikasih tahu routingnya tuh. Oke, selanjutnya kita buatkan DNS-nya. DNS-nya dengan cara IP DNS set servernya berapa ya? Servernya kita gunakan server Google aja ya, karena server Google nggak pernah mati tuh, jarang mati gitu ya. Kita buatkan servernya server Google ya, supaya ini tetap jalan. Kita masukkan allow remote, lalu ketikkan request sama dengan yes. Kita allow aja, yes ya, enter. Kita cek IP-nya dengan cara ketikkan IP DNS print. Apakah udah apa namanya, sudah config sudah ya. Tuh, ada server 888, udah allow remote request. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita gunakan ini ya, IP firewall NAT. Nah, si NAT itu fungsinya apa? Pertanyaan saya, si mikrotik kenapa bisa masuk ke internet? Ya karena dia satu jaringan, untuk yang tersatunya satu jaringan nih, 137.2, 137.1, satu jaringan, satu network ya. Jadi dia bisa berkomunikasi. Tapi apakah yang lain bisa berkomunikasi dengan si internet ini? Nggak bisa dong.
Nggak bisa, karena dia berbeda jaringan. Ini 10 masuk ke sini 137. Ini mau berkomunikasi dengan ini nggak bakal bisa. Kita ambil contoh analogikanya, ini adalah orang yang cuma bisa bahasa Sunda. Ini orang yang cuma bisa bahasa Inggris. Ketika si ini mau ngobrol sama ini, ya nggak bakal nyambung lah, karena mereka sama-sama tidak mengerti bahasa masing-masing, bahasa yang lain misalkan. Nah, maka di sini kita memerlukan sebuah translator atau penerjemah si mikrotik ini ya. Si mikrotik ini perlu penerjemah, memerlukan penerjemah. Jadi untuk berkomunikasi, si dosen itu menghubungi ke mikrotik, lalu diterjemahkan oleh si mikrotik ke internet. Begitupun sebaliknya, si internet mau berkomunikasi dengan dosen, ya dia harus diterjemahkan dulu sama mikrotik gitu. Jadi supaya IP-nya jadi IP ini gitu. Nah, sama kayak gini, si dosen yang ini 10.1 diterjemahkan oleh mikrotik, jadi IP-nya jadi berubah nih jadi ini. Misalkan 137.15, 137.12, 137.18, tergantung dapatnya berapa. Yang penting ini dia menerjemahkan, lalu dia masuk ke sini. Dia bisa di sini dikirim balik permintaannya, lalu dia dapat di sini gitu datanya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita buatkan IP NAT-nya ya, atau translatornya gitu ibaratnya. Dengan cara ketik di sininya IP firewall. Nah, karena kita ingin mengizinkan si ini berubah IP-nya, perlu firewall ya. Perlu firewall dengan cara firewall NAT. Firewallnya jenisnya NAT. Nah, kita add, tambahkan chainnya input. Searching NAT, bukan input, searching NAT. Nah, ini untuk berubah ininya ya. Jadi searching NAT itu kenapa searching NAT? Karena yang berkomunikasi itu belum tentu ini ke sini aja. Jadi yang lain juga bisa. Yang ini diganti jadi IP ini, yang ini diganti jadi IP ini. Yang akademis juga diganti IP-nya jadi IP ini. Misalkan kalau untuk buat internet. Makanya di sininya chain-nya searching NAT untuk mencari NAT-nya gitu. Out interface-nya adalah sama dengan ether 1 ya, yang ke internet, alurnya ke internet ether 1 nih. Ini ya, keluarnya ke sini gitu. Lalu selanjutnya kita kasih action sama dengan masquerade. Nah, masquerade ini fungsinya buat apa? Nah, fungsinya itu masquerade itu untuk memberikan data secara bolak-balik dua arah ya. Jadi ini memberi perintah untuk mengakses internet, lalu internet memberi perintah untuk mengembalikan datanya. Jadi data yang dimintanya diberikan oleh si internet. Misalkan di sini minta akses Google, klik ke sini, set. Nah, di sini dibalikin lagi. Nih, akses Google, balikin lagi nih. Baru sih dia dapat buka Google. Itu contohnya. Nah, itu masquerade itu dia artinya arah bolak-balik ya. Oke, kita ketik enter. Nah, kita sudah bisa harusnya internet di sini sudah bisa komputer-komputer yang di sini harusnya sudah bisa akses internet ya. Harusnya. Nah, tapi berhubung si komputer-komputernya ini belum dikonfigurasi internetnya, maka kita perlu konfigurasi terlebih dahulu. Nah, permintaannya ya tadi untuk yang PC Lab. Nah, ini implementasi firewallnya. Lab ingin menggunakan IP statik. Nah, IP-nya IP statik. Kalau IP statik itu artinya IP-nya dia manual inputnya ya. Nah, beda dengan yang hotspot. Kalau yang hotspot dia mintanya DHCP. Nah, dia mintanya DHCP. Perbedaannya apa sih statik sama DHCP? Nah, kalau misalkan yang statik itu dia isi IP-nya manual. Yang DHCP dapat IP-nya tergantung yang diberikan sama si hotspot ini. Mana yang tersedia, IP yang tersedia baru dikasihin.
Nah, kalau yang ini ya kita masukin sendiri gitu IP-nya manual. Jadi makanya kita buat kita nyalakan dulu untuk mengkonfigurasi ininya ya, apa namanya, si komputernya, IP-nya untuk IP. Nah, sambil menunggu apa namanya, sambil menunggu nyala, ini kan masih dinyalain nih, tuh masih nyala. Kita sambil menunggu itu saya akan menjelaskan yang DHCP. Kenapa dia DHCP? Ya otomatis ya. Nah, misalkan nih komputernya dimatiin misalkan. Lalu dia mau koneksi internet lagi gitu. Belum tentu dia dapat IP yang sama. Nah, belum tentu dia dapat, misalnya dia dapat IP-nya 50. Belum tentu dia dapat IP yang ini lagi. Pasti berbeda. Nah, makanya kalau yang statik itu dia kalau misalkan dia dimatikan atau terputus dari jaringan, maka dia tetap mendapatkan IP yang sama. Karena dia statik gitu. Nggak bakal berubah-ubah IP-nya. Kalau ini bakal berubah-ubah tergantung lama IP yang bisa dipinjamkan oleh si hotspot ini. Oke, selanjutnya kita sambil menunggu yang ini nah ini udah nyala ya. Sambil nunggu booting, kita nyalakan dulu yang ini. Kita nyalakan dulu semuanya. Nyalakan. Kita nyalakan. Oke. Nah, untuk yang ini kan udah nyala ya. Nah, ini kita masukin networknya. Nah, dia udah bisa internet ya. Sudah terkoneksi dengan internet. Tapi IP-nya apakah statik? Sepertinya ini sudah saya buat statik ya. Nah, bentuknya statik ya. Dia IP-nya statik. Kita klik di sini. Nah, ini kita detail. Nah, ini sudah saya buat statik ya. Caranya bagaimana? Untuk lebih jelasnya saya balikan lagi. Klik 2 kali. Open network, langsung change adapter setting. Nah, di sini kita buka 2 kali lagi, klik 2 kali. Nah, klik properties ya. Nah, properties kita menggunakan internet protokol yang versi 4 aja. Kita gunakan yang ini. Lalu kita properties. Nah, di sini sudah saya setting static. Nah, ini. Kenapa kalau misalkan DHCP pakainya yang ini ya, pakainya yang otomatis. Ini yang di atas otomatis. Tapi karena kita gunakannya statik, kita pilih yang paling bawah, kita isi sendiri nih ininya. IP-nya kan mintanya IP-nya 192.168.10.1 nih. Ya udah kita isi ini 10.1. Lalu subnet mesh-nya, nah ini untuk menentukan si prefix-nya berapa, 24. Nah, berarti 24 itu subnet mesh-nya sekian. Untuk 24 255 kosong. Kenapa kosong? Karena prefix 24 itu memiliki hostname sebanyak 255. Maka kalau misalkan ininya 255 digunakan 255 berarti kosong dong. Ya gitu. Kasusnya seperti. Tapi kalau contoh kasusnya seperti yang Debian ini, yang Debian kan dia masuknya ke prefix 30. Nah, si prefix 30 ini mendapatkan hostname-nya 3. Mendapatkan hostname-nya 3. Nah, tinggal dikurangi aja. 255 dikurangi 3 berarti 252. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan prefix 30. Tapi kita karena ini menggunakan prefix 24, maka ini kasih kosong, habis ya artinya. Nah, habis. Tuh. Get default gateway-nya 10.254 sesuai dengan yang gateway-nya ya, jalur gateway-nya. Lalu si DNS-nya saya masukkan 888 DNS Google dan DNS dari IP ini. Oke, kita masukkan oke, klik oke. Klik oke. Oke, close. Kita coba internet ya, akses internet. Kita coba akses internet. Ya, satu lagi kita buka lagi. Kurang lebih sama ya pengaturannya kayak tadi.
Makanya saya tidak akan menjelaskan dulu yang itu untuk menghemat waktu. Nah, ini kita buka dulu tesnya. Tes, kita buka Facebook ya. Facebook. Ini internetnya di saya lagi jelek kayaknya, jadi mungkin agak lama loadingnya. Tapi kita coba dulu. YouTube, tes YouTube, tes Facebook. Nah, ini udah bisa masuk ya. Tuh. Udah bisa masuk YouTube, udah bisa masuk Facebook. Cuman loadingnya lama karena internet saya jelek. Nah, ini seperti ini. Yang penting ini udah masuk ya, tandanya udah masuk nih. Kita sambil nunggu, kita buka yang ini juga. Ini juga udah saya setting ya. Sininya udah saya setting secara statik. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Yang pasti caranya seperti tadi ya, seperti yang di PC dosen. Itu kita nah ini udah masuk ya. Ini udah masuk Facebook, ini udah masuk internet YouTube, berarti kita sudah bisa terkoneksi internet. Ini masih loading. Nah, ini internetnya lemot tempat saya. Oke, selanjutnya kita pindah ke komputer yang ada di jaringan hotspot. Ini udah terkoneksi ya, udah bisa mendapatkan akses internet. Kita coba yang ke PC hotspot, kita buka. Nah, di sini dia belum punya IP biasanya. Kita coba cek dulu ya, show IP. Tuh, IP-nya masih kosong. Nah, masih kosong, gateway-nya juga masih kosong. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa internet? Ya kita harus isi dulu IP-nya gitu. Tapi kan dia DHCP. Harusnya dia dapat dong. Harusnya dia dapat IP dari sini, dari mikrotik. Iya, betul. Makanya kita setting dulu si mikrotiknya. Nah, si mikrotiknya kita buka. Kita buatkan dulu IP DHCP-nya, DHCP servernya, DHCP server. Nah, DHCP servernya kita buat, kita setup. Nah, klik enter. Nah, DHCP server itu interface-nya interface berapa nih yang mau dikasih? Ya, interface yang hotspot berarti kan interface 3 nih, ether 3. Tuh, sini. Berarti kita ketikkan ether 3. Ether 3. Enter. Nah, DHCP address-nya jaringan networknya yang berapa ya? 11.0 ya, 11.0. Ini jaringan ini ya, jaringan ini. Berarti udah benar. Kita buka. Nah, gateway-nya 11.254 yang mau jadi jalur masuknya ini ya, benar ya, udah 254 udah benar. Oke, klik enter. Nah, lalu di sini berapa aja IP yang bisa dimasukkan? Ada mau 100 atau 50, mau 30. Maksimalnya yang bisa dipakai mau berapa? Kita tentuin aja di sini, misalkan karena ini 192.168.11.1. Nah, kita buat IP-nya cuman bisa dipakai 20 aja ya. Kita buat 20 aja, 20 komputer atau 20 HP gitu. Jadi lewat dari 20 HP nggak bakal ada yang bisa terkoneksi ke situ karena maksimalnya 20 gitu. Kita enter. Nah, kita masukkan DNS-nya 888. Oke. Nah, silly system itu waktu ininya ya, waktu sewanya. Jadi saya jelaskan di sini. Kalau misalkan si komputer yang satu terkoneksi internet, lalu dia udah memakai internet selama 10 menit, maka ini kan 10 menit ya, maka IP-nya, IP yang sedang dipakai ini akan berubah. Contoh misalkan sekarang dapatnya IP 50. Begitu dia sudah 10 menit, dia akan mendapatkan IP baru. IP baru berubah si IP-nya nanti, yang ininya. Gitu. Jadi si IP-nya berubah-ubah tergantung dari pemberian si hotspot. Oke. Kita setting 10 menit aja karena ini cuma cuma pembelajaran. Tapi biasanya kalau saya biasanya settingnya 3 hari ya. 3 hari aja gitu. Kita enter. Nah, lalu DHCP sudah terbuat ya atau sudah terkonfigurasi. Nah, kita buka lagi komputernya. Kita coba cek ping Google. Ping 888. Enter. Belum bisa ya. Tuh, belum bisa, not reachable. Kenapa? Karena si IP si komputer ini masih kosong ya IP-nya.
walaupun dia dapat DHCP, tapi karena ini virtual, kita harus kalau di HP itu kita harus searching WiFi-nya dulu nih, di searching dulu WiFi-nya. Kan kalau kita mau koneksi ke DHCP ke WiFi harus searching dulu. Nah, kalau di virtual simulator ini kita searchingnya dengan cara ketikkan DHCP. Nah, kita searching nih, tuh searching IP-nya, WiFi-nya. Nah, kita udah dapat nih, udah dapat WiFi yang udah terkoneksi ke WiFi-nya misalkan. Nah, kita udah terkoneksi ke WiFi-nya, kita dapat IP 11.20. Nah, kita ganti aja nih 11.20. IP-nya sekian. Kita tes aja nanti berubah nggak IP-nya kalau kita pas buka lagi gitu. Ini PC 1 ya. Nah, ini udah dapat ya. Kita tes ke internet apakah sudah bisa terkoneksi 888. Ntar. Nah, udah bisa ya, udah bisa masuk ke internet. Beda kan tuh tadi not reachable, sekarang ini koneksi. Oke, selanjutnya adalah yang ini ya, yang kedua. Kita buka. Ini DHCP juga kita beri, sama aja ya konsepnya kayak tadi. Biar nggak lama, kita langsung aja ke yang ketiga. Kita masukkan lagi DHCP, enter. Oke, sudah bisa, sudah searching. Nah, selanjutnya kita yang ini ya, karena yang ini harus bisa aja kita buat DHCP, tapi kita harus buat dulu DHCP lagi di sini ya untuk jaringan ini. Tapi karena di sini kita ingin membedakan setiap jaringan itu metodenya ingin dibeda-bedakan, jadi saya buat statik nih yang ini. Jadi tadi tidak kita buat statik, tapi yang di software Windows asli nih, Windows yang benar-benar. Nah, sekarang bikin statik yang di simulator ini. Nah, tadi udah DHCP-nya, sekarang bikin statiknya. Ini sama nih, simulator juga nih. Beda. Ini kalau ini dari Windows, di Windows gitu yang saya install di VirtualBox. Oke, kita buka aja dulu. Kita buka, kalau yang statik nggak usah pakai DHCP ya, karena dia bikin sendiri IP-nya. Kalau yang DHCP kita disuapin ibaratnya, dikasih IP nih sama si hotspot. Kita setting dulu. Nah, bedanya kalau tadi kita ketik DHCP terus kita dapat IP-nya, kalau ini kita tentuin sendiri IP-nya berapa dengan cara mengetik IP. Tapi sebelumnya kita coba tes dulu internetnya. Yang pasti bakal nggak bisa ya, karena belum mempunyai IP. Nah, nggak bakal bisa. Kita kasih IP aja dengan cara ketikan IP 192 192.168 titik 12, karena ini di network 12. Lalu kita masukkan 1 sebagai IP-nya. Nah, kita masukkan prefix-nya 24, lalu kita masukkan gateway-nya. Gateway-nya 192.168, lalu 12 titik berapa tadi gateway-nya? Gateway-nya tadi 254 ya kalau nggak salah. Nah, 254. Oke, enter. Nah, dia lagi ngecek nih apakah dia udah terpakai atau belum. Nah, kalau misalkan statusnya kayak gini berarti dia bisa dipakai, belum terpakai sama jaringan lain, sama komputer lain gitu. Jadi ini bisa digunakan. Kita cek aja internet ya. 8888 enter. Nah, ini udah bisa ya, udah bisa akses ke internet. Kita Ctrl C lagi. Nah, lalu kita buka lagi yang lain, sama ya, kita setting yang ini juga kita setting sama. Biar nggak lama, kita setting aja langsung 192.168.12.2 ya, /24. Lalu gateway-nya 192.168.12.254. Nah, enter. Oke. Sekarang kita buka yang ini. Sama ya, IP 192.168.12.3/24. Lalu gateway-nya 192.168.12.254. Oke, enter. Ini udah.
Nah ini udah bisa ya, udah bisa. Mana tuh versi direktur? Oh ini saya belum ganti nama nih. Akademis 2. Akademis 2. Oke. Ini akademis 2. Mana akademisnya? Ini deh. Nah tadi belum diganti, ya masih versi 4 ini. Tapi nggak apa-apa. Oke, di sini kita coba apa namanya? Ping internet ya. Ping 888. Udah bisa ya. Udah bisa internet gitu. Nah, kita lanjut aja ke yang Debian servernya ya. Kita nyalakan dulu. Nyalakan. Nah, ini udah nyala, baru kita RAM-nya sedikit lagi. Ya, mudah-mudahan aja bisa ya. Kita coba, tapi biasanya nanti akan bakal ada error-error sedikit karena RAM-nya udah maksimal ya, udah hampir mencapai penuh. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Kita buka Debian servernya, kita nyalakan. Kenapa nih? Oh ini udah ya, udah nyala. Nah ini sambil menunggu kita baca dulu ininya ya, baca dulu aturannya, karena yang internet seharusnya sudah bisa semuanya kecuali yang Debian karena belum kita setting ya. Nah ini kita lanjut ke implementasi firewall. Jadi permintaannya adalah jaringan yang ada di lab LPBI yang di sini ya, yang di sini jaringannya minta untuk melindungi router dari akses jaringan internal. Router hanya bisa diakses oleh PC dosen yang ada di jaringan lab LPBI. Jadi yang berhak untuk mengakses router ini hanya komputer dosen aja ya. Nah yang ini yang bisa mengkonfigurasi mikrotik. Kalau sekarang masih bebas nih semuanya, masih bisa mengkonfigurasi mikrotik. Sama kayak saya sekarang kan lagi mengkonfigurasi nih. Jadi cuman yang ini yang bisa nantinya gitu ceritanya. Nah ini bagaimana caranya? Ya nanti akan kita konfigurasi, tapi sebelumnya kita cek dulu apakah si PC dosen bisa mengakses ke mikrotiknya. Untuk konfigurasinya kita buka aja dulu. Mana sih yang dosen? Oh ini dosen. Kita coba masukkan IP gateway yang untuk masuk ke mikrotiknya nih. Pintu masuknya ya kita masukkan 192.168. Kalau yang ini berarti gateway 10 ya. 10 nih ini udah ada ya. Titik 254 kita enter. Nah, si dosen masih bisa mengakses ke routernya. Ini untuk loginnya, jadi untuk mengkonfigurasi kayak saya sekarang ya. Nah, permintaannya cuman ini aja nih yang bisa, yang lain diblokir. Tapi kita tes aja dulu apakah yang ini terkoneksi atau enggak. Yang mahasiswa masih bisa mengakses ke routernya atau enggak gitu. Kita buka dulu. Nah, ini kita coba ke routernya. Nah, ini ya, udah ada. Kita enter. Masih bisa ternyata yang mahasiswa. Lah, kenapa? Ya karena belum diblokir gitu. Oke, yang pertama kita masukkan dulu Debian ininya ya, si Debian IP-nya kita masukkan dulu supaya dia bisa terkoneksi ke internet. Login aja dulu LPBI, passwordnya saya masukin LPBI, enter. Nah, kita coba ping ke internet apakah dia sudah bisa 8888. Nah, di sini belum bisa ya karena dia belum, IP-nya masih ngaco nih karena dia kita kasih IP. Oke, kita coba buka dulu ininya. Nah, untuk mengkonfigurasi di Linux ini, di Debian ini ya, kita buka dulu ininya ya, IP address buat ngeceknya, IP address. Nah, ininya ENPOS yang dipakai nih, maaf, kita buka dulu ininya ya, biar kelihatan. Nah, yang ini nih, yang ENPOS 3 ini.
yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan. Sekarang dia mendapatkan IP ini 254.1.140. Nah, karena si gateway-nya apa namanya si gateway-nya karena si gateway-nya 13.1 168.13.1, ya tentu saja dia nggak bakal bisa ngakses ke internet karena berbeda ya, ininya berbeda. Harusnya dalam satu jaringan. Ini beda-beda 168, 254, 1.4140. Nah, kita coba dulu setting IP-nya supaya satu jaringan dengan gateway-nya. Caranya bagaimana? Tentu saja dengan ketikan perintah. Nah, tapi sebelumnya ini hati-hati nih. Biasanya ada yang keliru. Kenapa ini nggak bisa masuk gitu? Nggak bisa dirubah IP-nya. Karena dia statusnya masih status ini ya. Kalau tanda dolar seperti ini, berarti dia statusnya masih user biasa, bukan root atau administrator, bukan admin yang akses di server ini. Jadi yang berhak untuk merubah konfigurasi sistem itu hanya administrator. Jadi kita perlu merubah si usernya gitu. Tapi untuk pembelajaran, untuk ini kita coba cek aja dulu pakai akun yang ini ya, yang user biasa. Kita coba masukin ininya apa namanya perintahnya, yaitu nano untuk akses ke ininya, akses ke perubahan interface-nya. Nah, nano itu sebuah aplikasi untuk pengedit teks. Kalau misalkan di Notepad itu kalau di Windows itu Notepad ya. Kalau di ini Notepad. Nah, yang ini seperti ini kalau di Windows. Nah, kalau di Linux itu ada beberapa macam seperti Nano, Pico dan lain-lain. Cuman saya lebih sering menggunakan yang Nano ya. Kita coba aja buka Nano, foldernya etc. Lalu dalam folder etc ada folder network. Nah, ini artinya seperti itu ya. Lalu di dalam folder network ada interface, ada file interface yang akan kita konfigurasi sekarang. Nah, kita enter. Nah, di sini adalah konfigurasinya. Nah, ini kan inetnya DHCP nih. Ya udah, kita buatkan dulu addressnya. Nanti kita buatkan static addressnya. Kalau tanda pagar ini berarti artinya dia tidak digunakan. Kalau untuk menggunakannya si tanda pagarnya harus dihilangkan. Itu. Tapi kita tidak bisa mengedit. Ini karena kita masih statusnya masih user biasa nih. Keterangan di sini nih. File ini tidak bisa diketik ulang atau diedit ulang gitu. Tidak bisa ditulis ulang. Bagaimana caranya? Ya kita harus masuk sebagai root, sebagai admin. Kita keluar dulu ya. Ctrl X nih, keluar. Kita coba Ctrl X. Nah, udah keluar. Nah, kita ganti sebagai root atau admin dengan cara ketikan SU yang artinya super user ya. User yang super, yang bisa mengotak-atik, super user. Enter. Nah, karena saya pas begitu install si rootnya atau super usernya saya setting passwordnya disamain sama yang password yang user biasa. Kita masukin aja PBI ya. Nah, sudah masuk. Nah, di sini statusnya saya sebagai root atau admin. Ini nih ya, statusnya. Perbedaannya di sini, kalau yang admin dia tanda pagar, kalau yang user biasa dia tanda dolar, seperti itu. Oke, selanjutnya kita hapus dulu ininya. Nah, lalu kita masuk lagi ke yang tadi ya, Nano di folder etc. Di dalam folder etc ada folder network. Di dalam folder network ada file interface. Kita enter. Nah, kita bisa edit karena sekarang sudah tidak ada status bahwa ini tidak bisa ditulis lagi. Udah hilang ya, karena kita sebagai root.
sekarang. Oke, kita lanjut aja ke yang pertama adalah kita setting dulu ininya static, inetnya static, lalu kita addressnya kita buka untuk biar kita bisa gunakan, masukin IP DNS-nya, IP gateway-nya, IP network-nya 13. Lalu kita tentukan ini mendapatkan IP 2 ya, tadi ya mintanya 2. Oke, net space-nya. Nah, kalau tadi kosong karena prefix 24, karena ini sekarang prefix 30, jadi kita 252. Nah, kenapa 252? Seperti yang tadi saya jelaskan, karena si prefix 30 itu hanya mendapatkan 3 IP, makanya ya 255 dikurangi 3 yaitu 252 gitu. Oke. Lalu kita masukkan gateway-nya 192.168, ininya gateway-nya 13.1 ya, tadi 13.1. Oke, kita simpan, Ctrl X, kita keluar, lalu kita simpan, ketik yes, lalu enter. Nah, apakah sudah terkonfigurasi? Kita coba aja dulu ya, IP address, kita cek dulu. Nah, ini masih sama ya, masih yang tadi nih, masih yang sebelum dikonfigurasi. Kenapa? Karena networknya belum kita restart, makanya kita restart dulu networknya dengan cara pengetikan. Untuk mengetikannya dengan cara etc. Maaf, belum klik ya, etc. Oke, udah, etc di folder init titik D. Nah, disinilah kita menggunakan networking untuk mengrestartnya. Kita restart, jadi jaringannya kita restart gitu, supaya dia mendapatkan IP yang sudah kita setting tadi gitu. Enter. Maaf, nggak ada ya, nggak tersedia. Apa ada yang salah? Oh, salah, saya nggak, kurang huruf R, network. Nah, oke, kita enter. Nah, merestart kan. Jadi kita restart dulu supaya dia mendapatkan IP yang setelah kita setting tadi. Cukup agak terlalu lama sih, tapi lumayan lama. Nah, ini kita cek ya, IP addressnya udah berubah atau belum. IP address, enter. Nah, IP-nya sudah berubah sesuai permintaan kita nih, sesuai yang kita setting. Artinya harusnya kita bisa mengakses internet karena gateway sama IP-nya sudah satu network. Kita cek dulu dengan ping, maaf nggak terkoneksi, ping 8888, enter. Nah, dia sudah bisa terkoneksi ke internet. Itu ceritanya. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan yang berikutnya, yaitu IP address ya, firewall ya. Pembahasan berikutnya itu firewall, tentang firewall. Nah, tadi permintaan dari si firewallnya itu dia ingin melindungi router dari akses jaringan internal. Hanya router yang bisa diakses itu hanya menggunakan PC dosen. Selain PC dosen nggak bakal bisa. Ya udah, kita setting aja ya. Caranya bagaimana? Pertama kita buat dulu aturan bahwa yang bisa mengakses ini PC dosen aja. Jadi kita allow dulu nih si ini. Jadi walaupun nanti kita buatkan diblokir untuk blokir akses kritik, si ini tetap bisa akses. Jadi kita buat aturan untuk pengizinannya dulu. Kita buat allow-nya dulu. Oke, kita buat IP firewall. Lalu kita kasih filter, add firewall filter, add chainnya input sama dengan, maaf ini salah, chain harusnya sama dengan input. Oke. Nah, di sini sebenarnya sudah ini ya, sudah jelas. Kalau misalkan chain input, dia berarti intinya apapun yang masuk ke mikrotik.
Jadi kalau forward itu yang melewati mikrotik. Jadi kita asumsikannya seperti itu biar ingat. Input itu diam di mikrotik, mengakses mikrotik. Forward itu melewati mikrotik. Jadi kalau misalkan karena kita mau akses ke routernya, berarti input sininya. Oke. Input forward input chainnya, searching addressnya src addressnya sama dengan, nah di mana nih yang mau kita cari, yang mau kita izinkan, yang ini ya 10.1. Oke, kita buatkan searching addressnya 192.168.10.1 yang diizinkan. Oke, lalu kita actionnya apa nih, diizinkan atau ditolak? Actionnya kita izinkan ya, berarti accept, enter, sudah. Nah sekarang kita buat yang di bloknya. Kalau tadi yang diizinkannya, sekarang yang di bloknya. Nah tadi kita udah coba ya, yang ini bisa akses, yang ini bisa akses. Sekarang kita yang buat yang di bloknya, IP firewall, lalu filter, lalu ketikkan add, lalu ketikkan chain sama ya, input juga karena kita akan mengakses ke mikrotiknya, bukan melewati mikrotik. Lalu kita masukkan search addressnya, src addressnya sama dengan, nah yang mau diblok itu kan ini. Tapi kalau misalkan saya masukkan IP ini, komputer mahasiswa yang lain gak bakal keblok dong, cuman yang ini aja. Makanya saya nggak menggunakan IP yang ini, tapi menggunakan IP, maaf ini searching harusnya src sama dengan, nah saya gunakan IP jaringannya, IP networknya. Jadi semua yang ada di sini yang masuk di network ini akan diblokir, kecuali ini ya, karena udah kita buat pengecualiannya. Nah kita buatkan IP-nya 192.168.10.0 prefix 24. Nah jadi siapapun yang masuk ke jaringan yang ada di jaringan ini 10, dia akan diblok ke akses ke router. Nah kita action blocking router, action sama dengan block atau drop ya. Di sini kita drop. Nah, kita coba ya, apakah si komputer yang ada di jaringan ini selain PC dosen, apakah dia tidak bisa tidak bisa masuk ke mikrotik. Kita tes ya di sini. Nah ini PC dosen ya, yang satu lagi PC mahasiswa. Nah ini mahasiswa. Kita tes dulu yang dosen apakah masih bisa ke mikrotik. Kita hapus dulu supaya nggak bingung. Kita akses ke mikrotiknya 192. Nah ini routingnya. Oke kita buka. Nah si komputer dosen masih bisa ya, karena kita udah izinkan. Tapi kita coba yang PC mahasiswa nih, apakah dia masih bisa. Kita coba yang baru, ini di close aja 192. Nah ini kita coba. Nah harusnya dia nggak bisa nih, tuh dia loading terus, dia nggak mau masuk, enter, dia nggak mau masuk 192, enter, nggak salah tadi, enter. Nah dia nggak bisa masuk ya, tuh nggak bisa masuk ke si mikrotiknya karena sudah kita blok. Lalu pertanyaannya adalah apakah yang lain bisa? Ya ini bisa lah, karena kita tadi baru settingnya yang ngeblokir yang ada di jaringan ini. Sekarang kita buat blokiran untuk yang jaringan ini. Kita coba tes dulu ya, sebelum kita blok kita tes dulu ke mikrotiknya, atau ke gateway mikrotiknya, ke mikrotik. Kita ping gateway-nya 192.168 titik, yang ini mah 11 ya, 11 titik, gateway-nya 254. Kita cek ya. Nah ini masih bisa ya, masih bisa ngakses ke mikrotiknya. Nih kalau misalkan di komputer yang asli kurang lebih kayak tadi
begitu kita klik browser kita bisa masuk ke MikroTik gitu. Karena kita ingin memblokir yang ini, kita buatkan file yang rule-nya yang tadi. Kita buatkan rule-nya. Sama ya kayak yang drop ini, sama yang kayak yang tadi kita buatkan. Karena ini nggak ada ya pengecualian, nggak ada yang dikecualikan, maka kita langsung aja IP firewall yang di drop. Kita masukkan. Searching address-nya kita ganti. Ini kenapa ya? Aduh, ini error nih. Nah, ini biasanya kalau misalkan RAM habis kayak gini. Kita coba quit aja dulu biar nggak pusing. Quit. Nah, kita buka admin, enter password. Oke. Nah, kita coba ganti ini ya IP-nya, karena kita akan memblok yang IP di hotspot. Nah, actionnya drop ya. Actionnya drop udah, kita coba enter. Nah, kita tes ya di sini. Kita tes di sini. Kita coba ping. Nah, dia nggak bakal bisa lagi tuh timeout karena kita sudah blok. Oke, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Ke sini kita coba di blok ya. IP-nya berapa tadi tuh? Yang ini 12 ya. Networknya 12. Nah, kita blok juga misalkan. Ntar nah, biar gak lama kita langsung aja ya, karena mungkin konsepnya sama kayak yang di hotspot, jadi kita lewatin aja. Nah, ini yang server ya, yang jaringan server 30. Nah, ini kita drop 3. Ntar, oke, semuanya sudah kita blok akses servernya. Tuh. Biar nggak penasaran, kita buka aja lah. Nih, ping. Kita coba akses ke MikroTiknya 192.168 titik ini tuh 12 ya, 12.254 gateway-nya. Oke. Ini udah nggak bisa ya tuh. Udah nggak bisa. Kurang lebih server juga sama. Oke, kita langsung aja ke yang kedua, permintaan yang kedua. Nah, poin yang pertama udah selesai ya. Jadi cuman isi dosen yang bisa mengakses router. Sekarang kita poin yang kedua, yaitu semua komputer mahasiswa dapat akses internet kecuali Facebook dan YouTube. Nah, jadi si komputer mahasiswa ini kita blokir YouTube sama Facebooknya. Nah, kalau yang dosen tetap bisa mengakses YouTube, berarti si dosen ini yang diblokirnya YouTube aja, tapi Facebook aja, tapi YouTube-nya nggak diblokir untuk yang dosen. Kita langsung aja ke topologinya. Nah, ini kita pisahin dulu lah biar nggak pusing ya. Kita pisahin dulu, ini pisahin dulu, karena yang sudah kita konfigurasi adalah cuman yang tadi yang udah konfigurasi. Kita bawahin dulu, kita kebawahin dulu. Oh, ini server udah, ini kebawahin dulu, ini udah di remote blokirnya udah, ini udah ya, semuanya udah. Oke. Yang belum itu berarti ini ya, blok Facebook. Ini blok Facebook. Nah, kita buatkan dulu blok Facebooknya dulu untuk di jaringan ini. Caranya dengan ketik IP di MikroTik ya, di MikroTik. Dengan ketik IP, lalu firewall, filter, add, chain, sama dengan input, lalu searching address-nya, SRC address-nya. Nah, searching address-nya salah. Kalau ini kan kita melewati ya. Kalau tadi kita mau merubah, kita mau mengakses di MikroTik-nya. Nah, kalau ini kan kita mau akses Facebook, berarti kita melewati MikroTik nih. Kita melewati, berarti chain-nya forward. Nah, kita gunakan forward. Lalu kita masukkan ininya, interface-nya. Ini interface, karena kita tidak menggunakan IP ya, kita langsung aja menggunakan interface sama dengan Ether 2
Jadi yang ada di Ether 2 yang di sini, artinya seperti itu ya. Yang ada di sini bertujuan untuk ke internet. Berarti out interface-nya, keluarnya out interface-nya yaitu internet, sama dengan Ether 2 ya. Ether 1 karena mau ke internet. Mau ke sini gitu. Kita setting dulu. Nah, apa namanya? Kontennya apa? Konten yang mau diblokir, kontennya berarti kontennya Facebook. Facebook sama dengan facebook.com. Oke. Lalu karena si Facebook ini IP-nya berubah-ubah, jadi misalkan kita IP-nya sekarang dapatnya IP sekian, besoknya belum tentu atau beberapa detik lagi dia ganti gitu. Itu banyak karena si Facebook itu banyak, supaya untuk mengatasi, salah satu metode untuk mengatasi hacking ya, supaya lebih aman dia menggunakan banyak IP gitu. Jadi berubah-ubah IP-nya. Tapi kita untuk memblokirnya banyak cara, ada caranya kalau di MikroTik. Jadi kita buat penampungan dulu, buat penampungan IP. Misalkan kita buat ibaratnya ini ember ya. Nah, kita buat penampungannya dulu, buat penampungan IP. Nanti begitu IP-nya masuk, terus si IP Facebook-nya ganti, dia tetap ada di sini semuanya. Jadi si data IP Facebook itu nggak bakal hilang. Jadi walaupun dia gonta-ganti IP, tetap kita akan memblokir ininya. Nah, si wadahnya ini kita kasih nama IP FB ya. Kita kasih nama IP FB. Jadi yang kita blokir itu bukan IP-nya. Nah, bukan ininya, tapi kita blokir wadahnya. Jadi apapun IP apapun yang masuk ke wadah ini, IP apapun yang masuk ke sini, ini yang akan kita blokir. Jadi kita nggak usah repot-repot untuk memblokir IP satu-satu, ini banyak. Kita bakal kerepotan kalau mau memblokir IP-nya. Makanya kita blokir wadahnya. Maka untuk memblokir ini kita membuatkan dulu wadahnya. Kita buatkan dulu wadahnya. Kita hapus dulu ini ya. Kita hapus. Nah, kita buka dulu wadahnya. Oke. Ini Facebook. Lalu kita buatkan wadahnya dengan cara action. Actionnya adalah sama dengan add. Actionnya add. Tambahkan DST. Tambahkan address tujuan, destination address. Tambahkan address tujuan, destination to address maksudnya. Destination ke address to address, ke alamat yang ada di list. Nah, gitu ada di list. Jadi yang ada di penampungan. Intinya gitu artinya. Nama penampungannya, ini nama penampungannya kalau kita baca secara bahasa kita, nama penampungannya adalah address listnya adalah namanya. Nah, tadi kita buatkan namanya IP strip FB ya. Kita buatkan IP strip FB. Ya udah, kita buatkan nama penampungannya IP strip FB. Nah, gitu. Kita enter. Nah, sudah kita buat penampungannya, baru kita buat pemblokirannya. Nah, karena di sini dua-duanya di blok Facebook, maka kita cukup menggunakan perintah satu aja, jadi otomatis semuanya keblok gitu. Yaitu dengan cara IP firewall filter. Maaf, saya nyalakan dulu musik ya biar enggak udah nyala, sorry. Oke, kita lanjutkan lagi. IP firewall filter blok ya, kita akan blok. Add chainnya sama ya, chain forward ya, karena kita melewati MikroTik. Chain forward, lalu kita masukkan in interface-nya sama kayak tadi ya, interface-nya Ether 1, Ether 2 maksud saya, maaf.
Ether 2. Lalu tujuannya adalah out interface-nya sama dengan Ether 1 ya, Ether 1. Tujuannya Ether 1. Nah, lalu kita buatkan actionnya. Actionnya kalau tadi dibuatkan actionnya membuatkan penampungan, kalau sekarang mereject atau menolak. Menolak, ditolaknya menggunakan apa? Ditolaknya menggunakan tampilan bahwa ini unreachable, tidak bisa digunakan. Misalkan ICMP strip apa ya, host ya kalau nggak salah, host. Oke, CMP strip host unreachable. Nah, ini. Jadi nanti kalau misalkan kita mengakses ke Facebook, tampilannya akan kayak gini, kayak gini nih. Nah, bakal kayak gini tampilannya. Tuh. Jadi maksudnya ICMP host unreachable tuh bakal kayak gini gitu tampilannya. Oke, kita coba lagi. Nah, mana yang mau diblokir? Ya ini kan, yang penampungan ini. Ya udah, kita buka destination-nya. Destination address strip please. Nah, yang kita blokirnya ini reject penampungan IP strip FB. Oke, enter. Nah, kita coba ya untuk pemblokiran IP apakah sudah bisa diblokir. Kan tadi pertama kali kita coba internet, akses internet, kita coba mengakses ke Facebook bisa ya. Sekarang kita coba akses PC mahasiswa, akses ke Facebook ya. Apakah dia masih bisa atau sudah tidak bisa ya? Kita coba. Nah, dia tidak bisa. Untuk membedakan apakah ini jaringannya memang jelek, kita coba tes ya ke Google. Kita tes. Nah, ini bisa ya. Tuh, berarti bukan internetnya, tapi memang ini diblokir Facebook. Jadi dia terus muter aja. Dia terus di sini gitu. Dia nggak bakal berubah. Sama yang kayak yang di PC dosen. PC dosen juga sama, dia nggak bakal bisa akses Facebook. Kita coba ya Facebook. Kita coba facebook.com. Nah, sama, dia juga nggak bakal bisa connect ke Facebook. Tapi kalau misalkan kita ke yang lain, misalkan ke sini ke Google, dia bisa. Tuh, dia bisa akses ke Google, tapi dia nggak bisa akses ke Facebook gitu. Itu contohnya ya. Oke, selanjutnya ini berarti udah berhasil yang Facebook ya. Yang Facebook sudah berhasil. Oke, blog Facebook sudah berhasil. Ini sudah berhasil. Apakah yang ini bisa akses Facebook? Bisa dong, tentu bisa. Karena yang kita blokir cuma ini yang ada di jaringan ini sesuai permintaannya ya. Yang ada di jaringan ini. Oke. Selanjutnya kita allow YouTube untuk si dosen, blokir YouTube untuk mahasiswa. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita buat penampungan dulu kayak tadi ya. Karena YouTube juga sama kayak Facebook, dia memiliki banyak IP gitu. Jadi kita butuh penampungan untuk menampung IP YouTube supaya kita memblokirnya hanya memblokir yang ada di penampungan. Yang tadi ya, kita buatkan dulu penampungannya. Caranya sama kayak yang tadi. Kita buatkan penampungannya. Nah, ini kalau tadi kan ininya Facebook ya si kontennya. Aduh, maaf, sorry. Nah, ini Facebook, kita ganti aja ini YouTube. Sama ya si alurnya mah. Caranya mah YouTube. Cuman bedanya dia kontennya youtube.com. Nah, kita ganti nama ininya biar nggak sama, kita ganti ini ya YouTube, IP YouTube. Oke, ini sudah, kita buat penampungannya, kita enter. Nah, karena yang ini ada yang diizinkan, maka kita perlu membuatkan allow-nya ya. Kita buatkan allow-nya. Jadi dikecualikannya si dosen. Kita buat pengecualian gitu. Kita buatkan dulu pengecualiannya dengan cara ketikkan IP firewall, lalu filter.
lalu add chain, sama ya, forward karena kita melewati mikrotik. Lalu interface-nya sama ya di Ether 2 ya. Ether 2 sama dengan Ether 2 menuju ke Ether 1 atau ke internet. Interface menuju ke internet sama dengan internet. Ether 2, Ether 1. Ether 1. 1 ya. Oke, sudah. Lalu kita buatkan aturannya, yaitu actionnya accept, mengizinkan artinya. Actionnya accept, mengizinkan siapa nih? Kita searching addressnya sama dengan yang kita izinkan adalah 192.168 titik 168.10.1 yang kita izinkan, dengan destination address-nya address listnya, maksudnya destination address listnya yaitu sama dengan yang IP YouTube ya, IP YouTube dengan konten youtube.com dan sama dengan youtube.com. Oke, kita enter. Nah, maaf ada yang salah. Kita cek lagi settingannya. Ambiguous values. Oh ya, interface-nya ini salah ya, belum dikasih Ether 1 atau Ether 2, jadi dia masih bingung. Ya udah, kita buat dulu ininya, kita ganti aja. Nah, ini kita pakai Ether 2 ya. Nah, gitu. Kita enter. Nah, ini udah. Kita enter. Tapi kita cek dulu ya, takutnya settingannya masuk. Kita cek dulu IP firewall yang YouTube ya, penampungannya ini udah ya, terus si yang di allow-nya juga udah Ether 2 ya, udah bener, berarti udah nggak ada yang salah di sini, udah oke. Maaf, ini apa ya yang ditolaknya? Oh, untuk izin tadi. Oke, kita coba. Ntar sekali lagi bingung aku. Ini apa ya? Input address save. Kita coba lagi aja dulu. Kita buat dulu aja ini yang ditolaknya. IP firewall. Tadi kan kita buat pengecualian nih. Nah, kita buatkan yang ditolaknya, yaitu dengan cara IP firewall filter add chain IP firewall add chain sama dengan forward, karena kita akan melewati internet mikrotik, maksudnya in interface di Ether 2 menuju out interface-nya menuju interface sama dengan Ether 1. Ether 1. Oke. Lalu actionnya sama kayak tadi ya, di reject gitu, reject dengan labelnya reject with sama dengan ICMP ya, menggunakan ICMP host unreachable. Oke. Selanjutnya kita tentukan destination address yang akan kita reject adalah
destination address list maksud saya. Maaf, ini kenapa ya? Sebentar. Oh, ini actionnya belum kita ketik action ya. Belum kita ketik action. Action sama dengan bentar. Kenapa ya ini nggak kebaca? Kita coba baca dulu. Saya lupa lagi. Untuk ini, reject quit maksud saya, maaf. Sudah reject quit sudah. Reject quitnya sudah. Reject quitnya sudah. Destination address listnya nggak usah pakai. Sama dengan ini, kenapa salah ya? CMP bener, tapi saya pause dulu bentar, takutnya kelamaan. Oke, sudah ketemu permasalahannya. Ternyata dia bukan pakai strip, tapi dia sama dengan ya. Sorry, nah makanya dia tadi kenapa kok nggak hijau maksud saya gitu. Berarti ada yang masalah di sininya gitu ternyata. Oke, kita lanjut aja. Destination address list sama dengan destination address listnya adalah apa ya tadi, lupa lagi. IP YouTube ya, IP strip YouTube, IPYT ya, karena kita kasih namanya tadi, nama penampungannya YouTube. Kita coba enter. Apakah si ininya sudah ter ini? Oh, ada yang belum ternyata. Kita hapus dulu lagi aja. Ada yang belum. Ini kita hapus lagi dulu aja, kita delete. Ini ada yang belum, jadi si kontennya apa nih? Kontennya YouTube ya, kita hapus YouTube. Konten YouTube sama dengan youtube.com. Oke, sudah selesai. Kita coba enter, lalu kita buka di Windows-nya ya. Kita coba si komputer dosen akses YouTube. Lalu kita coba komputer yang mahasiswa, kita akses YouTube. Nah, ini bisa, dua-duanya masih bisa. Karena mungkin si YouTube dia udah nggak bisa diedit, nggak bisa diblok, atau mungkin tadi ada pengaturan yang tidak sesuai. Tapi kita anggap aja si ininya, ntar saya cek dulu. Ini YouTube, ini Facebook, ini YouTube, ini YouTube. Reject. Oke, ini udah bisa, udah di reject. Cuman permasalahannya ini saya lupa lagi ini buat apa ya tadi yang di accept. Oke, mungkin karena si YouTube itu dia ada konfigurasi lagi bahwa dia memang dia nggak bisa diblok ya. Mungkin si YouTube itu dia menggunakan metode lain
Jadi dia tidak bisa diblok. Jadi yang bisa diblok hanya Facebook gitu. Tapi kita nggak tahu. Tapi di sini anggap aja kita keblok ya. Ceritanya kita keblok aja. Karena secara si aturan sebenarnya udah benar ya. Dia harusnya bisa ngeblok gitu. Secara aturan. Tapi nggak tahu ini mungkin ada updatean terbaru dari si YouTube. Jadi supaya tidak bisa diblok oleh Mikrotik mungkin ya. Nanti saya akan cari tahu lagi. Tapi yang pasti kita anggap aja ini keblok ya untuk si YouTube-nya. Oke, sekarang kita lanjut aja dulu. Ini allow YouTube-nya, kita ini blok YouTube-nya anggap aja sudah bisa diblok ceritanya. Tapi nanti saya akan cari tahu lagi cara supaya untuk memblok YouTube-nya selain menggunakan address list. Kita menggunakan apa lagi caranya gitu. Karena menggunakan address list dia tidak mempan sekarang YouTube. Dia. Oke. Sekarang kita masukin aja yang allow servernya karena si komputer ini memang secara otomatis memang sudah bisa karena kita sudah menggunakan fitur NAT ya. Ya, kita sudah membuatkan NAT. Jadi ini bisa berkomunikasi dengan ini bisa berkomunikasi dengan ini bisa berkomunikasi dengan server, ini juga bisa berkomunikasi dengan server. Jadi dengan otomatis itu bisa terkoneksi gitu. Nah, sekarang lanjut ke poin yang berikutnya adalah poin yang berikutnya adalah apa namanya ya? Jaringan hotspot bisa mengakses internet kecuali server. Nah, jadi diblokir nih akses servernya yang di sini. Nah, sekarang kan masih bisa tuh mau akses ke server, kita tes aja dulu ya. Ke server tuh berarti 13.2 ya, 13.2. Oke, bisa ya. Tuh masih bisa akses. Tapi kita akan coba blok gitu. Akan kita coba blok. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengetikkan firewall. IP firewall. Lalu kita masukkan di add IP firewall filter, maksudnya maaf. Filter add. Lalu masukkan chain. Nah, chainnya karena kita melewati Mikrotik, kita forward ya. Kita forward, chainnya forward. Lalu interface-nya dari mana nih? Dari Ether 3 dong pastinya. Dari Ether 3 karena hotspot itu ada di jaringan Ether 3. Nih, di sini hotspot di jaringan Ether 3. Jadi yang kita jalur masuknya dari Ether 3. Interface Ether 3. Lalu outnya, keluarannya atau destinationnya DST address tujuannya yaitu sama dengan 192.168.13.1 ya. Titik 13.2. Oke, selanjutnya kita action, beri perintah. Apa nih perintahnya? Diizinkan atau ditolak? Kalau ditolak berarti drop ya. Kita drop. DROP. Oke, enter. Nah, kita tes apakah dia sudah terblok. Nah, kita coba cek ping ke sini. Sekarang sudah nggak bisa ya karena sudah kita blok. Semua jaringan di sini sudah kita blok. Nih, coba di sini ya. Ping 192.168.13.2. Ini sudah tidak bisa akses lagi. Oke, karena sudah kita blok akses ke servernya. Oke, poin yang ini sudah bisa. Blok servernya kita masukin. Ini blok servernya kita masukin. Nah, sekarang kita ke poin yang berikutnya yaitu memblokir klien yang mencoba mengakses internet dengan menggunakan MAC address. Nah, kita coba, kita buka. Jadi yang menggunakan MAC address itu kita menggunakan blokir menggunakan MAC address. Nah,
Kenapa kita menggunakan MAC address? Karena yang di sini itu dia berupa DHCP kan. Jadi nih kita kasih contoh nih. Kan tadi kita dapatkan ini poin ininya 20 nih. Si IP-nya tadi dapatnya nih. Kita buka ya. Kita show IP. Apakah dia sudah berubah? Oh, dia masih sama karena dia belum dimatikan ya, si komputernya dia terus menyala. Dia statusnya tadi terus menyala. Tapi kalau misalkan kita matikan, terus lewat dari 10 menit, ketika dia nyalakan kembali mengakses ke ini, dia akan berubah si IP-nya. Nah, karena kita belum dimatikan si komputer yang dari sininya, dia tetap mendapatkan IP yang sama gitu. Selama dia masih terkoneksi ke hotspot ini gitu. Jadi nggak bakal berubah kecuali kalau dia sudah berubah dimatikan aksesnya. Selama 10 menit dia akan berubah. Nah, kalau misalkan kita memblokir IP yang ini atau IP yang 99 ini, kalau kita blokir, maka yang terjadi adalah ketika komputer ini mendapatkan IP 99, ya otomatis bukan yang ini yang terblokir, malah jadi yang ini. Nah, makanya kita harus memblokirnya ke IP, MAC address, yaitu tanda MAC machine ya, tanda mesin. Pasti disebutnya pokoknya mah dia serial number mesinnya gitu intinya. Jadi setiap mesin itu memiliki seri yang berbeda-beda gitu. Ada yang nggak mungkin sama. Nah, itu untuk tanda bahwa ini mesin ini gitu. Jadi nggak bakal ketukar. Jadi intinya kalau misalkan mau memblokir ini selain lewat IP bisa melalui lewat MAC address gitu. Cara mengecek MAC addressnya yaitu dengan cara show IP ya, kalau yang di sini show IP. Nah, MAC addressnya yaitu ini, kita kopikan aja. Kita kopikan. Oke, sudah tercopy. Nah, kita blokir nih si internetnya. Caranya bagaimana? Caranya dengan ketik IP firewall filter, lalu add chain sama ya, add chain, forward juga, forward oke. Lalu searching MAC address ya, searching MAC address, MAC strip address sama dengan masukin IP address yang sudah kita copy tadi. Nah, ini lalu kita berikan perintah actionnya apa nih, mau ditolak atau diizinkan. Kita tolak aja ya, kita drop ya, oke, enter. Nah, sekarang si komputer yang ini yang memiliki MAC address ini tentunya dia nggak bakal bisa internetan lagi sekarang. Kenapa? Ya karena kita sudah blok gitu. Alasannya biasanya kalau misalkan komputer administrator jaringan itu biasanya mengeblok itu ada alasannya, biasanya karena dia terlalu banyak menggunakan internet, misalkan dia ngedownload terus, jadi dia blok sini sama si pengatur jaringan nih, biar supaya nggak jaringan yang lain nggak nggak terganggu gitu jaringannya gitu, jadi nggak lemot gitu. Jadi caranya ya kita blok aja sih ini komputer ini gitu internetnya supaya dia kapok gitu, nggak ngedownload terus gitu. Kita coba cek ya, kita cek ping ke 88 karena kita sudah masukin perintah firewall untuk memblokirnya. Kita ping 888, enter. Nah, sekarang dia nggak bisa internetan lagi karena kita sudah blok. Oke, untuk yang poin ini sudah selesai. Kita seperti dulu ya. Untuk poin ini udah selesai, kita poin terakhir ya. Poin yang terakhir yaitu semua jaringan bisa mengakses internet dan server. Jadi internet dan server ini udah saya setting ya tadi ya. Internet dan server udah setting, kecuali komputer akademis 2 yang hanya bisa mengakses server saja. Nah, karena tadi semuanya saya setting, semuanya disetting bisa akses internet. Nah, kita blok aja sekarang karena ini berupa statik ya, kita blok internetnya berupa IP aja gitu. Sebenarnya bisa pakai blok MAC address juga biar lebih enak gitu.
Tapi kita ingin mencontohkan dua metode yang berbeda. Tadi menggunakan blok MAC address, sekarang blok by IP. Sebenarnya lebih bagus mana sih? Ya menurut saya bagus MAC address ya. Karena kalau misalkan blok by IP, si komputer ini bisa aja merubah IP-nya yang tadinya 12.2 jadi 12.3 4, karena 12.3 udah dipakai ya. 4 dia ganti ke 4, jadi otomatis blokiran ini nggak berfungsi karena dia memblokirnya 12.2, sedangkan dia udah merubah. Nah, yang lebih aman sih menggunakan MAC address, karena MAC address itu nggak bakal bisa dirubah kecuali dia ganti HP atau ganti komputernya baru bisa gitu. Jadi kita coba aja blok by IP. Kita buka, maaf, bukan di situ, berarti di sini di MikroTik kita setting blok aja, yaitu dengan cara ketikan IP firewall filter add chain sama dengan forward src MAC address searching, bukan MAC address berarti. Kalau yang ini berarti address ya, address aja, address atau alamat, maaf pakai strip. Searching address sama dengan 192, alamatnya mana ya? Alamat server berarti 192.168.13 titik bukan server. Ini apa namanya? Si komputer nomor 2 yang ada di akademis 2, yaitu IP-nya 12.2 ya. 12.2 menuju mana? Menuju internet ya, menuju internet. Interface menuju internetnya ether 1 ya, ether 1 interface-nya. Nah, jadi dia memblok akses untuk akses internet. Lalu kita berikan perintah action drop untuk menolak, untuk memblok ya. Kita ketikkan drop drop. Oke, kita drop, coba aja, kita coba di sininya dia bisa nggak akses ke internet. Ping 888. Nah, udah nggak bisa ya, dia udah nggak bisa akses internet, tapi dia masih bisa ngakses server. Nih, untuk pembuktiannya kita akses servernya 192.168 titik berapa ini, 13.2 ya server. Nah, ini yang server ya, IP servernya. Kita ping, dia masih bisa. Nah, kita hanya blokir yang ke internetnya aja, begitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan juga apabila nanti ada yang mau ditanyakan atau misalkan ada yang belum mengerti, mungkin bisa bertanya dan melewati moderator kami, yaitu Neng Mariani. Oke, sekian aja pembahasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.